Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ihdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya untuk bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berharap agar apa yang kita lakukan ini sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Masih membahas kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah, ensiklopedia adab Islami, karya Syekh Abdul Aziz bin Said Fathi Nada, hafizahullah taala. Dan kita memasuki pada pertemuan yang mulia ini adalah adab al-atas, yakni adab-adab bersin dalam kacamata Islam, ya. Adab-adab bersin dalam kacamata Islam. Tentunya ayuhal ikhwah, ini penting untuk dibahas. Dan ini juga menunjukkan betapa universalnya agama kita. Sampai masalah bersin pun itu pun dihimpun oleh Islam, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan semua orang tidak bisa menghindar masalah ini. Semuanya ya pernah melakukannya, walau setiap hari, atau sebagian orang ada yang sehari beberapa kali, atau ada yang mungkin karena satu dan lain hal, ya. Ini penting untuk dibahas dan bagaimana adab-adabnya, karena nanti kita akan sebutkan, ya, dalam beberapa redaksi hadis bahwa bersin termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita sebutkan hadisnya dan pada pembahasannya. Oleh karenanya maka penting untuk kita perhatikan bagaimana adab-adab Islam ketika bersin, ya. Seperti apakah bersin yang dianjurkan atau yang dipraktekkan adabnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar 9 adab dalam Islam tentang adab bersin. Taib yang pertama, ayyuhal ikhwah, adalah an yadha'al insanu yadahu aw thawbahu ala fihi indal 'atas. Hendaknya seorang meletakkan tangan atau bajunya ke mulut ketika bersin. Ya, hendaknya seorang meletakkan tangan, kedua tangannya atau salah satunya, ya, atau dengan bajunya, menutupi bajunya, atau semisalnya ini dengan tisu, ya, atau penutup lainnya, sapu tangan, ketika dia hendak bersin, yakni menutupi mulutnya. Ya, dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi
wasallam, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi. Nabi SAW kalau bersin, ya, Nabi meletakkan tangannya atau bajunya, ya, di mulutnya, di mulut beliau sallallahu alaihi wasallam, wa khafadha biha sautahu, dan melirihkan suaranya, ya, dan melirihkan suaranya. Jadi tidak besar-besar, Pak. Ini disebutkan di adab yang kedua. Ya, tidak besar, dan yang kedua ditutup, jangan dilos. Ya, kalau dilos itu apa, Pak? Vitamin A sampai Z keluar semua. Ya, subhanallah, bukan kuman-kuman tapi vitaminat, ya, keluar semua. Ini enggak benar, ya. Ini bukan bagian dari etika. Bahkan di luar agama pun ini ditutup, malah menurut kesehatan, kedokteran dan lain sebagainya. Wa minal hikmati fi dzalik, apa hikmahnya? Jelas, ya, karena dengan bersin yatatayyar bisababihi radhat, ya, kuman, bakteri itu tersebar kalau tidak ditutup. Bahkan maaf ya, air liurnya pun menyebar kemana-mana, menghalangi dan mengalahkan pewangi ruangan. Ya, hati-hati, ya, bahkan sebagian orang harus bersin, baunya naudzubillah nimbrung. Ya, ini kenapa? Gara-gara dia tidak menutup, ya, udah bersihnya suaranya besar terus nggak nutup. Ya, subhanallah, ini yang lain harus bersabar, ya, apalagi di masjid salat berjamaah. Waduh, itu kalau misalkan qadarullah, dengan izin Allah, menularkan penyakit, ya dia bisa bertanggung jawab dalam hal ini, bisa berdosa. Ya, hati-hati. Ya, maka sebisa mungkin, ya, kita menutup celah agar orang lain tidak terkena madaratnya. Karena dalam Islam disebutkan la darara ala dirar, tidak ada hal yang madarat dan yang memadaratkan, yakni melakukan tindakan yang membahayakan, itu tidak diperbolehkan oleh Islam, ya. Dan ini bagian dari, kalau di masjid, ya, bagian dari yu'zi al-mu'minin, mengganggu kaum mukminin. Dan segala hal yang mengganggu kaum mukminin itu akan mengganggu juga malaikat. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, fa innal malaikata tata'azza kama yata'azza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu merasa terganggu sebagaimana manusia terganggu. Jadi barometernya manusia terganggu, malaikat pun juga terganggu. Entah itu dari ya tadi bersin, makanan, nguap tidak ditutup, makan jengkol kemudian ke masjid, ya, makan bawang putih, bawang merah yang tidak dianjurkan oleh Nabi, begitu juga bau duren yang menyengat, segala bentuk hal yang menyengat, ya, ini tidak dianjurkan. Termasuk yang dilarang, bawang merah atau bawang putih yang makannya mentah, termasuk juga bawang bombay yang bau. Subhanallah, Pak, saya pernah ngisi pengajian di salah satu komunitas. Setelah selesai kajian, makan bersama. Makan bersamanya di mana? Di masjid. Apa? Bukan itu yang dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan ternyata lauknya adalah jengkol. Subhanallah, makan jengkol di masjid. Nabi melarang untuk makan jengkol, makan yang berbau. Ya, kemudian datangi masjid lain, ini makanya di masjid. Ya, ini apalagi buka puasa juga ada yang kayak gitu. Buka puasa makanya apa? Nasi, ya, ini ada jengkolnya, karena komunitas tersebut suka jengkol. Ini perlu diperhatikan, nggak boleh. Ini bagian dari larangan. Kenapa dilarang makan makanan yang berbau seperti yang disebutkan Nabi, bawang merah, bawang putih, dan kata para ulama semua yang berbau, yang menyengat, yang mengganggu itu juga masuk larangan ini, karena bisa mengganggu orang lain. Dan Islam mengkat masalah ini, tidak diperbolehkan, ya. Jadi nggak boleh seorang mengganggu kaum muslimin, mengganggu saudaranya, atau membuat mereka jauh risih, tidak betah. Ya, wa khairul haji hadyun Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, adab yang kedua adalah ayyuhal ikhwah, khafdhus sauti bil atas. Melirikkan suara ketika bersin. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, ya idza atasa ahadukum, apabila seorang bersin dari kalian, maka hendaknya menaruh tangannya ke wajahnya. Dalam riwayat lain ke mulutnya. Jadi ada dua, bisa wajah ya seperti ini atau seperti ini. Ada dua. Ya. Intinya menutupi agar si yang keluar dari bersin itu tidak berhamburan kemana-mana. Ya, dan tidak boleh mengangkat suaranya ketika bersin. Termasuk adab etika adalah kita bacakan dulu hadisnya. Idza atasa ahadukum falyadha kaffaihi ala wajhi. Apabila seorang dari kalian bersin, maka hendaknya menaruh kedua tangannya. Tuh lihat di sini kedua tangan. Kalau hadis tadi tangannya satu ke mulut. Ini kedua tangannya di mana? Di wajahnya, ditutup. Wal yakhfad sautahu. Dan hendaknya melirihkan suaranya. Ya, jangan dibesarkan. Ini sunnahnya Nabi, petunjuknya Nabi adalah dengan dilirihkan suaranya. Tidak boleh. Apabila Anda menyengaja dengan membesarkan suara, kemudian manusia lain terganggu, maka Anda ditulis di catatan amalan Anda kezaliman. Ini adalah kezaliman. Waliyadu billah. Jadi berhati-hati masalah ini. Khani biddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian adab yang ketiga adalah an yahmadallaha ta'ala ba'dal atas. Hendaknya seseorang memuji Allah setelah bersin. Hukumnya sunnah dan sangat ditekankan. Ya. Bahkan disebutkan oleh para kedokteran ya tentang masalah bersin ini. Kenapa sih nanti dengan sebab kita membeberkan dari kedokteran dan kemudian ada dokter yang masuk Islam, kenapa Islam menganjurkan seorang muslim untuk mengucapkan alhamdulillah setelah bersin? Disebutkan kata para ahli kedokteran ya, annal atasa yumkinu an yatasabbab fi katsirin minal adrar lil insan. Sebenarnya bersin itu sendiri bisa menyebabkan dampak buruk bagi manusia. Wabil khusus dengan bersin yang tiba-tiba. Ya. Wa mimma tu'athiru ala jihazil asabi, yang akan berdampak besar hebat terhadap anatomi tubuh. Bahkan yang paling parahnya seorang bisa mati disebabkan bersin. Disebabkan apa? Bersin. Kemudian Syekh di sini bercerita, ada seorang dokter Amerika masuk Islam beberapa tahun yang lalu ketika dia meneliti tentang masalah jurnal bersin ini. Ya. Ala adadin kabir minan nas. Dia melakukan penelitian dengan beberapa orang. Faktusyif. Kemudian terungkaplah bahwa bersin ini qad yuaddi ilal mautil mufaji. Bersin bisa menyebabkan orang meninggal seketika dengan sebabkan bersin. Awil amal mufaji, atau buta mendadak. Habis bersin langsung buta. Ini ada jurnalnya dari mereka, asal dokternya. Awil shalal, kelumpuhan setelah bersin. Awil inzilaq al-gudrufi, saraf kejepit. Aw dawali rahmi indal mar'ah, bagi wanita dengan bersin bisa turunnya rahim. Liyadzubillah, sehingga sulit bagi dia untuk bisa hamil. Ya, dan lain sebagainya. Dokter Amerika ini sampai menyebutkan 15 dampak buruk yang akan menghantui seseorang disebabkan karena bersin. Disebabkan karena apa?
karena bersin. Maka dokter ini, ayyuhal ikhwah hadirin al hadirat yang semoga dirahmati Allah, yang dirahmati Allah azza wajalla, fa'arafa as-sabab alladhi li ajlihi yahmadul muslimun. Maka dokter ini baru paham kenapa kaum muslimin dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala setelah bersin. Karena Allah lenyapkan, Allah jauhkan pengaruh-pengaruh bersin, dampak buruk bersin tadi, sehingga tidak terjadi sebagaimana yang dia teliti tadi. Maka disitulah ada syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengucapkan alhamdulillah. Maka orang ini masuk Islam. Ya, jadi bersin ini Pak, jangan dianggap remeh. Dia bisa mendatangkan musibah. Kemudian ketika Anda bersin, Anda tidak ada apa-apa, maka pujilah Allah azza wajalla, karena Allah telah menyelamatkan Anda dari dampak buruk bersin. Bahkan bersin juga kalau ditahan dampak buruk, dilepas bisa dampak buruk sesuai dengan kehendak Allah azza wajalla. Dan kalau ditahan juga bisa mengakibatkan kematian, bisa menyebabkan kematian. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Dan maka orang ini subhanallah masuk Islam. Betul ya? Ya, setelah mengetahui begitu besarnya perhatian Islam terhadap bersin, mengucapkan alhamdulillah, yakni segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku, yang telah memaafkanku dari berbagai hal yang buruk dengan dikeluarkannya bersin. Ya, subhanallah. Maka dari sini sudah pantas bagi kita, maka sepantasnya bagi kita untuk tidak meninggalkan alhamdulillah selepas bersin, sebagai ucapan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ucapan rasa syukur kita kepada Allah azza wa jalla. Walaupun ya mungkin ucapan ini tidak sepandan ya dengan hasil yang Allah selamatkan dari kita semua. Sebagaimana ucapan gufranaka ketika keluar dari kamar mandi. Kenapa kita dianjurkan mengucapkan gufranaka keluar dari kamar mandi, mengucapkan kalimat ini, ya Allah saya memohon ampunanmu? Apa korelasinya Pak? Mengucapkan ampunan dari Allah setelah buang hajat dari kamar mandi, toilet. Kata para ulama, jika Allah menahan atau menunda Anda untuk tidak mengeluarkan kotoran, baik yang kecil ataupun yang besar, dalam waktu tertentu, maka itu akan menyebabkan dampak buruk, penyakit-penyakit, bahkan sampai meninggal dunia. Maka ucapan kalimat gufranaka, ya Allah ampunanmu, sebagai wujud bahwasanya kita tidak bersyukur kepada Allah azza wajalla, sehingga memohon ampun kepada Allah, ya Allah saya lalai terhadap nikmat ini, maka ampunilah kami. Karena kita kurang bersyukur, menganggap bersin adalah hal natural, ya, menganggap maaf Anda ke toilet, ya itu adalah hal natural, sehingga keluar masuk nyelonong saja, tidak ada zikir, tidak ada memuji Allah, tidak ada meminta ampunan kepada Allah. Maka kalimat gufranaka, ya, pengakuan Anda bahwa Anda ini taksir, Anda ini banyak tidak menunaikan hak-hak Allah, wabil khusus masalah nikmat. Jadi inilah adab dalam Islam. Khairuddin azani Allah yakum. Sebagai bentuk bukti yang disebutkan oleh dokter ini, atau wallahu a'lam disebutkan di sini, dampak buruk bersin ya pernah disebarkan, ditulis di koran, media koran Akhbar Al-Qahiriyah di media Kairo, Mesir di tahun 90-an, ya, bahwasanya ada wanita tua di Kairo, kota Kairo, qad saqatat maitatan, tiba-tiba terjatuh mati setelah bersin seketika setelah bersin seketika. Oleh karenanya maka dari sini kita bisa tahu kenapa kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Pengakuan kita
bahwa Allah Azza wa Jalla telah menyelamatkan kita dari pengaruh-pengaruh buruk dari bersihnya. Khanifiddin azani Allah wa iyyakum. Dan sabda Nabi SAW, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Apabila seorang bersin dari kalian, maka ucapkanlah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Redaksinya ada yang mengatakan alhamdulillah, ini sudah cukup. Ada lagi redaksi yang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga yang mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Dan ada redaksi lainnya, tapi yang paling familiar adalah alhamdulillah. Fa idza qala, apabila orang tersebut mengucapkan alhamdulillah, falyakul lahu akhuhu aw sahibuhu, maka orang yang berada di sebelahnya atau saudaranya mengatakan yarhamukallah, ya semoga Allah merahmatimu. Tasmid dalam bahasa syariatnya. Tasmid yakni mengucapkan yarhamukallah. Fa idza qala yarhamukallah, apabila saudaranya mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, maka hendaknya yang bersin tadi mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaan. Ini doa luar biasa, ya, jangan ditinggalkan. Dan mengucapkan tasmid wajib bagi yang mendengar mendengar ucapan alhamdulillah, dengan syarat nanti kita sebutkan. Syaratnya dia bersih, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka wajib siapa saja yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamu. Ini wajib, bukan fardu kifayah. Kalau salam, saya mengucapkan salam kepada antum, maka jawabannya antum itu fardu kifayah. 1, 2, 3 tidak semuanya wajib fardu ain. Bisa dipahami, Pak? Yakfi beberapa cukup. Tapi kalau bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka semuanya yang mendengar, misalkan saya bersin mengucapkan alhamdulillah, maka semuanya wajib untuk mengatakan termasuk misalkan saya ngomong di mikrofon, bersin alhamdulillah, maka wajib antum semua mengatakan. Begitu juga wanita. Kalau saya ngomong di medsos, maka yang mendengar di medsos wajib mengatakan yarhamukallah. Ada cerita muadzin azan, wallahu alam, saya pernah mendengar cerita ini. Sebelum azan dia bersin, kemudian menyengaja mengatakan alhamdulillah di speaker luar masjid. Maka orang yang paham berbondong-bondong masjid untuk mengucapkan yarhamukallah, dan wajib didengar, minimal terdengar. Kalau misalnya jaraknya masih sekali seperti ini, ya nggak mungkin dia nelfon saya kan, yarhamukallah, nggak mungkin juga, ya. Tapi yang sebisanya saja, atau nulis WA yarhamukallah tadi akan bersih, ya, tidak juga demikian, itu berlebihan. Ikhwan fillah azani Allah, apabila tidak mengucapkannya dan dia mengerti, yakni memahami, tidak lupa, bisa melalaikan hak seorang muslim. Karena di antara hak muslim atas muslim lainnya, idza atasa thumma hamidallah, kemudian membaca alhamdulillah, apabila bersin dan mengucapkan alhamdulillah, fashammidhu, kata Nabi, maka ucapkanlah yarhamukallah. Jadi dipahami, ini hukumnya wajib. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Adab yang keberapa sekarang? Keempat, semuanya ada 9 ya. Insyaallah satu pertemuan habis. Musyahadatu ni'matillah wa istisy'ari taqsir fi syukriha. Ini sebenarnya sudah kita singgung. Menyaksikan nikmat Allah Ta'ala dan merasa dirinya belum mensyukurinya secara sempurna. Tadi telah kita singgung, sebagaimana seperti kita keluar dari toilet,
mengucapkan gufronaka itu apa? Karena bentuk pengakuan kita kurang bersyukur kepada Allah. Karena ini nikmat. Antum dikasih bersih nikmat. Dan yang hanya mengucapkan alhamdulillah hanya bersin saja, yang lainnya tidak. Maaf kita singgung. Karena sebagian orang ada yang setiap kali sendawa juga bersin. Ini bid'ah. Tidak ada dalilnya. Maaf, bahkan sebagian orang yang buang angin pun alhamdulillah. Ya, walaupun membuat madarat orang lain. Enggak apa, kalau kata orang watados, tak berdosa. Sudah kan tuh suaranya besar, kemudian alhamdulillah, afwannya saya masuk angin dengan enaknya. Ya ini nggak boleh. Kalau membiasakan seperti itu bid'ah, tidak ada dalilnya. Yang hanya ada dalilnya hanya apa? Bersin. Yang hanya ada dalilnya adalah apa? Bersin. Buang angin nggak ada dalilnya. Ucapkan alhamdulillah. Kemudian sendawa juga nggak ada dalilnya. Udah suaranya sendawa, suaranya besar, kemudian ucapkan alhamdulillah, bid'ah, nggak boleh. Illa kecuali ada keadaan tertentu, misal antum habis tersedak atau serep ya, atau mungkin tahu kan serep ya, susah nelen dan lain sebagainya, atau masuk angin ya, susah untuk keluarkan angin ya, ketika biasanya orang lagi dikerok atau dibekam kering ya, dia merasa banyak anginnya ada di tubuhnya banyak ya, kemudian dia bersendawa atau buang angin, dia mengucapkan alhamdulillah dalam keadaan seperti ini dibolehkan, karena sebagai ucapan syukur dia disembuhkan dari bab ini. Paham sampai di sini? Tapi tidak semua sendawa dan buang angin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah hanya hukum asalnya ada pada bersin. Qanibitina azanillah wa iyyakum. Jadi mengucapkan alhamdulillah ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kelima adalah tasmitul atis idza hamidallah taala. Yang mendoakan tadi, membaca tasmid atas orang yang bersin jika dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Antum perhatikan, jika dia memuji Allah. Jika tidak memuji Allah, tidak usah mentasmid. Ini termasuk kesalahan. Mau dia memuji atau tidak, memuji Allah atau tidak, mengucapkan alhamdulillah atau tidak, dia tetap mengucapkan yarhamukallah, ini salah. Syarat mengucapkan yarhamukallah dua, bersin dan setelah itu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Jika tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak masuk, tidak wajib. Bahkan maaf bisa bid'ah nanti. Ini kita sebutkan adab yang keenam. Ya, jadi orang yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, kemudian orang yang bersinnya tadi setelah mengucapkan yarhamukallah, dia balas lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, semoga Allah memberi hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Dan ini hak seorang muslim. Dan ini di luar salat. Ada yarhamukallah, ada yahdikumullah wa yuslih balakum, itu hanya apa? Di luar salat. Kalau dalam salat boleh apa tidak? Tidak boleh kecuali alhamdulillah. Faham? Dan itu pun suaranya lirih, Pak. Jangan keras-keras. Khawatir nanti ada orang yang latah ikutan. Ya. Paham yang latah, Pak? Ada orang yang latah yang kayak beliau itu, Nur ini nanti dia melakukan gerakan ini. Akhirnya dia ketika bersin alhamdulillah. Ya, maka makmum yang lain yarhamukallah. Akhirnya terjadi dialog. Ya nggak boleh. Pernah ada cerita, ini terjadi sama kawan saya. Dia jadi makmum masbuk, Pak. Makmum masbuk. Ini gara-gara suaranya besar. Ini korelasinya gara-gara suaranya besar. Ketika bertakbir suaranya rada gede, sedikit menandingi suaranya imam. Dia makmum masbuk. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Ternyata depan orangnya di depan dia orang pada ruku.
Paham atau tidak? Disangkanya itu takbirnya siapa? Imam, padahal takbirnya makmum masbuk yang suaranya rada gede. Allahu Akbar, yang depannya ruku. Ternyata imamnya belum ruku. Gara-gara apa? Suaranya besar. Maka termasuk kesalahan makmum masbuk, ya. Entah masbuk atau tidak masbuk, suaranya besar. Allahu Akbar. Yang besar tuh hanya imam. Yang besar hanya imam. Allahu Akbar. Makmum nggak usah Allahu Akbar. Ya, hatta Al-Fatihah suaranya terdengar sama kanan kiri, ini bid'ah. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai orang kanan kiri baca Al-Fatihah diulang-ulang terus, nggak sampai waladhdallin amin. Kenapa? Kagok sama orang yang suaranya besar tadi. Nggak boleh, ini zalim. Ini sudah bid'ah, tidak sesuai sunnah. Kalau sir ya sir, pelan ya pelan, cukup antum saja yang dengar. Hatta ketika sujud, Allah Akbar, Subhanallah, Subhanallah, Sami Allahu Rabbana lakal hamd, hatta Rabbana walakal hamd, cukup antum saja. Walaupun digedein sedikit tidak masalah, Rabbana walakal hamd. Sebagian ulama mengatakan Rabbana walakal hamd sama seperti aminnya makmum. Rabbana walakal hamd boleh dijar, tapi enggak jahar banget juga. Ya Rabbana walakal hamd. Tapi sebagian Rabbana walakal hamd kayak mandumnya, wakilnya Imam Haram. Ya, sebagian seperti itu enggak boleh. Itu yuwaswis, akan memberikan mengganggu kanan kirinya, Pak. Saya, Pak, kalau ketemu sholat di samping kanan kiri yang kayak gitu, orangnya saya batalin. Pertama daripada ngedumel, ngebatin, ya, udah nanti sholatnya nggak khusyuk lagi, ya, terganggu. Saya baca Al-Fatihah nggak habis-habis, bener. Baca Al-Fatihah kok, iya kan Abu Dua, iya kan Astaghfirullah, Malik Yaumiddin lagi, balik lagi. Gara-gara apa? Karena terganggu sama bacaannya dia. Nggak boleh yang seperti itu. Jadi ini gara-gara alhamdulillah ketika bersih. Begitu juga mengucapkan alhamdulillah, gak usah gede-gede suaranya. Boleh bagi orang yang bersin ketika mengucapkan ketika di sholat mengucapkan alhamdulillah, tapi lirik saja, bisa dipahami, ya. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, apa dalilnya bahwasannya mengatakan tasmid, mengatakan yarhamukallah itu wajib? Hadis riwayatkan Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yuhibbul 'atas." Sesungguhnya Allah mencintai bersin. Wa yakrahu tasa'ub, membenci yang namanya menguap, karena menguap minasyaitan disebutkan. Ya. Fa idza 'atasa ahadukum, apabila salah seorang dari kalian bersin, wa hamidallah, dan memuji Allah, lihat, memuji Allah, kana haqqan ala kulli muslim sami'ahu an yushammitahu, maka wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya, ya, yang mendengarnya untuk mentasmidnya, mengucapkan apa? Yarhamukallah, bisa dipahami, Pak, ya. Wajib untuknya untuk mengucapkan tasmid dengan syarat, ya, orangnya mengucapkan alhamdulillah setelah bersih dan antum mendengarnya. Kalau nggak mendengar nggak wajib. Atau antum melihat mulutnya itu mengucapkan alhamdulillah, gerakannya. Terkadang orang nggak mengucapkan alhamdulillah besar, ya, misalkan di ruang terbuka, alhamdulillah. Tapi antum tahu nih, dia mengucapkan alhamdulillah, maka boleh juga mengucapkan tasmid, ya, yarhamukallah. Walaupun mungkin tidak mendengarnya atau gimana, jika jaraknya memang berjauhan. Nah, kita beri sebentar untuk mendengarkan azan kumandang isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Assalamualaikum. Taib, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian jadi adabnya adalah adab yang kelima ini, bahwa tasmid itu diwajibkan tatkala bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Apabila tidak mengucapkan alhamdulillah, dan itu adab yang keenam, maka tidak dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Bahkan bisa jatuhnya itu bid'ah. Ya, bisa masuknya adalah bab larangan karena tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Kan terjadi di zaman Nabi SAW. Ya, ada dua orang bersin di hadapan Nabi SAW. Yang pertama memuji Allah, fashammata ahadahuma wa lam yushammit al-akhar. Ternyata yang dilakukan Nabi mengucapkan tasmid ke salah satunya, akan tetapi yang terakhir tidak mentasmidnya, tidak mengucapkan yarhamukallah. Akhirnya orang yang tidak mengucapkan tasmid ini rada protes kepada Nabi, ya Rasulullah, hai Rasulullah, syammatta hadza wa lam tushammitni. Engkau mengucapkan yarhamukallah kepada orang ini, kenapa sama saya tidak? Maka kata Nabi SAW, inna hadza hamidallah, yang ini memuji Allah. Lah ente
walam tahmadallah, dan dia nggak memuji Allah. Makanya tidak diucapkan yarhamukallah. Nah ini harus diperhatikan. Ya, jangan sampai menghalangi petunjuk Nabi gara-gara malu, nggak enak, nggak bisa. Ini disinggung juga sebagian orang, ya mau dia memuji Allah atau tidak tetap ya Ustaz kita yarhamukallah saja, nggak enak, nggak ada. Maka hadyun Nabi wa khairul haji hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikedepankan. Mau siapapun kalau tidak mengucapkan alhamdulillah tidak ditasmid. Tidak ditasmid, ya. Sebagian ulama ada berpendapat bahwa annahu yushammatul atis hatta walau lam yusma' minhul hamd. Sebagian ulama berpendapat tetap mentasmid walaupun ucapan alhamdulillahnya nggak kedengaran, ya, tapi berhusnudzon orang ini mengucapkan alhamdulillah, atau orang ini ma'ruf, sudah terkenal, sudah familiar, kalau dia bersin pasti mengucapkan alhamdulillah. Au taharraka syafatahu ba'dal atas, atau lidahnya atau lisannya bergerak sesuatu setelah bersin. Akan tetapi belum pasti apakah dia mengucapkan alhamdulillah apa tidak. Ini pendapat pertama, tetap mentasmid. Warrajih, pendapat yang rajih wallahu taala a'lam adalah mengamalkan zahir hadis tadi. Jika dia mengucapkan dengan alhamdulillah, kita ucapkan yang yarhamukallah. Jika tidak, khalas, nggak usah berlebihan, nggak usah berlebihan. Ini kayaknya antum pura-pura jadi detektif kayaknya, atau kita husnudzon, tidak, pakai zahir. Zahirnya dia mengamalkan, kita amalkan juga. Kalau tidak ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak, Allah tidak membebani jiwa melampaui batasnya, ya, karena bisa jadi semua orang yang bersih nanti kalau dikatakan dia tadi nggak bersih, udah mati misalkan, ya nggak bisa, ya. Atau ada lagi yang mengatakan wa man atasa wa harraka syafataihi bil hamdi wa lam nasma' minhu sautan liqaunihi akhras aw nahwi dzalik wastaiqanna min hamdihi lillah istahaqqa at-tasmid. Berbeda cerita kalau orangnya bisu, tunawicara, ya, dia nggak bisa, kita tidak mendengar dari suaranya tapi lisannya bergerak, maka orang seperti ini pantas berhak mendapat tasmid dari kita, berhak mendapatkan tasmid dari kita, ya, dengan syarat yakin dia mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau nggak yakin tidak usah ditasmid, ya, karena bisa jadi dia lupa atau berbicara yang lainnya. Dan juga tadi lupa kita sebutkan tidak boleh mentasmid orang yang di kamar mandi, juga nggak boleh. Dan seharusnya yang bersih juga tidak mengucapkan alhamdulillah di kamar mandi, karena tempat tersebut tidak boleh memuji Allah Azza wa Jalla, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh juga bagi yang mendengarnya mengatakan yarhamukallah walaupun di luar toilet, karena orangnya dilarang untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya, di toilet. Baik, adab yang ketujuh adalah tazkirul atis bil hamdi idza nasiya. Mengingatkan orang yang bersih agar mengucapkan alhamdulillah, ya, jika dia lupa. Jika dia lupa, tentunya dengan adab. Tentunya dengan adab. Ya, jangan menggurui atau dengan cara-cara yang tidak benar, ya. Ente bahlul amat sih, masa bersin aja nggak tahu hukumnya, habis itu ucap alhamdulillah. Ya, gimana orang akan mengamalkan kebenaran kalau caranya salah atau caranya menggurui? Ya, dengan cara yang terbaik, dengan cara yang hikmah. Bahkan sempat, ya, Ibnul Mubarak mendengar Abdullah bin Mubarak pernah melihat orang yang bersin tapi tidak mengucapkan alhamdulillah. Lihat cara negurnya Abdullah bin Mubarak. Ya, beliau mengatakan, "Yaqulul mar' idza atis."
ya fulan, apa yang dikatakan orang yang bersin, apa yang dikatakan orang setelah bersin? Maka orang ini mengatakan alhamdulillah. Maka apa jawabannya Ibnu Mubarak? Yarhamukallah. Tuh lihat, dibalas. Cara negurnya mengingatkannya dengan cara bertanya. Tuh tahu nggak? Habis bersin tuh apa seharusnya diucapkan? Alhamdulillah. Terus dibalas lagi sama Abdul Mubarak, yarhamukallah. Tuh mengingatkan dengan cara yang adab, yang baik. Apalagi yang lupa misalkan orang yang berilmu misalkan, tentunya dengan cara yang santun dan cara yang baik. Kemudian adab yang ke-8, la yushammit al-'atis atau la yushammatul 'atisu ba'da tsalitsah. Tidak mendoakan orang yang telah bersin lebih dari 3 kali. Jadi patokannya sampai 2 kali atau 3 kali. Lebih dari 3 kali tidak dianjurkan mengucapkan yarhamukallah. Karena itu mazkum, kata Nabi, itu lagi sakit flu. Ya, dan tidak juga dianjurkan mengatakan syafakallah. Sesekali mungkin tidak masalah, tapi setiap ada orang yang bersin lebih dari 3 kali mengucapkan syafakallah, ini bid'ah kata ulama. Sama yang seperti yang sendawa tadi, ya. Karena tidak ada anjurannya dari Nabi SAW. Nabi hanya memberi batasan sampai 3. Lebih dari 3 la tusyammat, tidak ditasmid, karena itu mazkum, karena itu adalah sakit flu. Bisa dipahami? Ya, tapi kalau sesekali syafakallah ya akhi, karena ente sakit, tidak masalah. Tapi tidak semua orang yang sampai lebih dari 3 kali mengucapkan tasmid. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayatkan Ibnu Sunni dari Abu Hurairah di Sahihil Jami'. Idza 'atasa ahadukum falyushammithu jalisuhu. Apabila seorang dari kalian bersin, maka hendaknya saudaranya atau temannya mentasmidnya, yakni mengucapkan yarhamukallah. Fa in zada ala thalathin, apabila lebih dari 3 kali bersinnya, fa huwa mazkum, itu adalah sakit flu, dia terkena sakit flu. Wala yushammatu ba'da thalath, kata Nabi. Ini perintahnya atau larangannya. Jangan mentasmid yang lebih dari 3 kali bersinnya. Jangan mentasmid lebih dari 3 kali. Dalam hadis lain disebutkan riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, syammit akhaka thalathan, bertasmidlah untuk saudaramu 3 kali. Fama zada fahuwa zukam, lebih dari 3 kali itu flu. Itu adalah flu, ya. Dan pernah terjadi di hadapan Nabi SAW, ada orang yang bersin. Maka Nabi mengatakan yarhamukallah, mengucapkan yarhamukallah, tentunya dia sudah menjawab alhamdulillah, tapi di sini disebutkan tsumma atasa ukhra, kemudian dia bersin lebih. Faqala Rasul ar-rajulu mazkum, orang ini terkena sakit flu. Orang ini terkena sakit flu. Jadi tidak ada anjuran yang lainnya, tidak ada doa yang khusus syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu, tidak ada. Yang cukup hanya sampai 3 saja. Tapi adab yang terakhir adalah ayuhal ikhwah, la yushammatu ghairul muslim idza atasa wa hamid. Tidak mentasmid orang kafir ketika dia bersin, walaupun dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, walaupun dia mengucapkan alhamdulillah. Enggak ngucapin alhamdulillah enggak boleh, mau mengucapkan alhamdulillah enggak boleh, apalagi yang tidak. Dia kafir. Ya. Karena pernah terjadi di zaman Nabi alaihissalam, Yahudi ini menyengaja bersin di hadapan Nabi agar berharap Nabi mentasmid mereka mengucapkan yarhamukumullah, semoga Allah merahmati kalian. Yahudi pengen nih supaya dapat doa dari Nabi SAW, rahmat, masuk surga, ya. Maka apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi tidak. Jawaban seperti jawaban bersin orang yang mendapatkan tasmid, yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu jawaban langsungnya. Semoga Allah memberikan kepada kalian hidayah dan memperbaiki keadaan kalian. Ini doa supaya dapat hidayah. Dan kita dianjurkan boleh untuk mendoakan orang kafir dapat
hidayah. Tapi mendoakan orang kafir dapat rahmat, apalagi orang yang sudah meninggal, nggak boleh. Ya, ini netizen ya, misalnya kalau ada orang kafir mati, almarhum rahimahullah, nggak boleh. Karena kita berkeyakinan Muslim, mukmin, sunni, ahlus sunnah, orang yang mati dalam keadaan kafir, final di neraka. Itu sudah baku. Yang mengatakan Allah, yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan ulama, ini bukan perkataan Rasul, perkataan Allah dalam Al-Quran banyak ya, tidak bisa kita sebutkan di sini. Ya, kemudian mengucapkan almarhum atau rahimahullah nggak boleh, karena mendoakan rahimahullah artinya semoga Allah masukkanmu ke dalam surga, itu maksudnya. Nah, Yahudi ini menyengaja, mudah-mudahan dapat kalimat ini. Ternyata sama Nabi, yahdikumullah, semoga Allah kasih hidayah untuk kalian. Dan yuslih balakum. Sehingga kata para ulama, apabila seorang muslim mendengar orang kafir bersin dan mengucapkan alhamdulillah, bisa jadi. Apalagi orang zaman sekarang, orang-orang non muslim juga masuk rumah orang muslim, assalamualaikum, ya betul ya. Ya, kemudian lebaran minal aidin wal faizin, ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Apa yang mau ditaqabbal, ya enggak? Ya, dan banyak lain sebagainya. Sebagian hafal surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi apa? Kafir dia. Itu dia. Artinya mungkin karena tetangga kanan kirinya, lingkungannya mayoritas kaum muslimin, sehingga dia terbawa, yakni terbawa seperti ini, yang terbawa arus yang baik tentunya ya. Kemudian ketika bersih mengucapkan alhamdulillah, maka tidak boleh mengucapkan yarhamukallah, tetap mengucapkan, hanya mengucapkan yahdikumullah. Sudah. Begitu juga orang kafir kalau mengatakan assalamualaikum, jawabannya apa? Waalaikum saja. Jangan waalaikumsalam, nggak boleh. Waalaikum, ini bagi kalian. Ya, karena pernah terjadi zaman Nabi SAW, Yahud berdoa, mengucapkan salam, tapi bukan assalamu, yang artinya keselamatan, tapi assamu, kebinasaan. Ya, assamu, yakni lamnya dihapus. Jadi assalam, lamnya dihapus, artinya samu. Apa artinya? Kehancuran. Kehancuran untuk Muhammad maksudnya, waliyahulillah. Maka Aisyah nggak terima. Ya, tapi Nabi balas waalaikum. Aisyah tambah waalaikum la'inullah wal malaikati wan nasi ajmain wa ghadabuhu dan lain sebagainya. Semoga laknat Allah menimpa kalian, murkanya. Kata Nabi, tenang Aisyah. Lihat omongan anak apa? Waalaikum. Dan begitu juga kalian. Tuh. Begitu juga kalian. Jadi itu jawaban yang benar ketika mereka mengucapkan salam, dan kita nggak boleh memulai mengucapkan salam ya kepada mereka, nggak boleh. Salam yakni salamnya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami. Dengan ini selesai pembahasan adab bersin yang semuanya ada sekitar 9 adab ya. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan dan bisa kita amalkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Tapi sebelum tutup, jika ada yang mau tanyakan, persilahkan. Nah, silakan Pak. Doa apa yang diucapkan ketika anak kecil bersih? Ketika bersih, itu apa yang kita lakukan? Pertama, kita ajari mereka, ya. Misalkan kalau dia belum terlatih untuk mengucapkan alhamdulillah, ajarkan mereka alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, atau kita talqin misalkan. Sebagai bentuk tarbiyah, alhamdulillah nak, misalkan. Ajari, tidak masalah. Tapi kalau anak bersih dan tidak mengucapkan apa-apa, ya kembali ke hukum asal. Kalau bersih tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak mengucapkan apa-apa, ya alhamdulillah tasbih tidak apa-apa. Tapi dalam rangka tarbiyah, misalnya anak antum atau anak lain, antum yang paham, tetangga umurnya belum balik, belum tamyiz, ya, kemudian ingin ngasih selipan adab, boleh. Nah, ucapkan alhamdulillah, ditegur misalkan. Kalau bersin, ya hendaknya mengucapkan alhamdulillah, nggak apa-apa, seperti itu. Wallahu a'lam. Tidak ada doa khusus apapun jika anak bersin apapun. Wallahu a'lam. Nggak perlu. Nah, ada lagi yang bertanya?
Nah, kenapa? Antum ucap alhamdulillah. Iya. Mimbabil adab, dalam bab adab ya mengucapkan jawaban tadi. Kalau dari hadis Nabi falyarud, maka hendaknya menjawab. Ya wallahu taala a'lam, apakah ini sampai derajatnya wajib? Tidak disebutkan oleh para ulama. Tapi kalau dari redaksi Nabi SAW, jadi pertanyaannya, apakah ucapan yahdikumullah wa yuslih balakum ini wajib ataukah tidak? Wallahu ta'ala alam, tidak disebutkan dari hukum asal ulamanya. Akan tetapi kalau dilihat dari redaksi Nabi itu perintah. Falyarud, dan apabila seorang mengucapkan yarhamukallah, maka dia juga menjawab kembali yahdikumullah wa yuslih balakum. Dan hukum asal perintah, hukum asalnya dalam kaidah usul fikih wajib, hukum asal. Dan hukum asal larangan dalam usul fikih haram. Jadi antum pahami, dalam usul fikih ada perintah, ada larangan. Hukum asalnya larangan sifatnya wajib. Hukum asal hukum asal perintah hukumnya wajib. Hukum asal larangan, hukum asalnya adalah haram, sampai ada yang membelokkannya kepada yang tidak wajib atau yang tidak haram. Bisa jadi hukumnya nanti dibelokkan menjadi sunnah, yang haram tadi dibelokkan menjadi makruh jika ada indikasi-indikasinya. Nah, dalam bab ini perintah dari Nabi, ya maka kita kembalikan saja. Wallahu a'lam, apakah ini wajib saya tidak tahu. Yang jelas ini bagian dari adab Islam, dan termasuk adab beretika. Dia sudah mengucapkan yarhamukallah, masa kita bakhil untuk mendoakan dia seperti itu? Wallahu a'lam. Nah, ucapin yarhamukallah itu katanya harus diperdengarkan. Kalau misalnya orang yang jauh gitu, kita harus lari orang itu. ada ceritanya seperti itu, Pak. Di pantai dengan jarak yang jauh, sejauh terdengar orang ini mengucapkan alhamdulillah, kemudian menjauh. Maka orang ini mendengarnya sampai dikejar tuh orang, sampai mendapati orang tersebut mengucapkan yarhamukallah, balik lagi. Ya, itu kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, tadi sudah saya singgung. Kalau saya sekarang di media sosial, saya ngomong yarhamukallah, apakah orang yang menonton saya ini wajib menelpon saya yarhamukallah Ustaz? Ya nggak mungkin juga. Ya, ini sesuatu yang berlebihan. Intinya yang bisa, hukum asalnya hukum asalnya yang mendengar wajib mengucapkan yarhamukallah sampai orangnya mendengar. Ini hukum asal. Tapi jika tidak memungkinkan, maka nggak usah teriak-teriak seperti itu, atau nggak usah sampai melampaui batas kapasitas kita. Dan perlu diperhatikan juga domirnya diganti. Jika yang mengucapkannya ini laki-laki, berarti apa? Tasmidnya gimana? Ini bahasa Arab ya. Kalau laki-laki yarhamukallah. Kalau perempuan satu yarhamukillah. Kalau dua laki-laki yarhamukumallah. Begitu juga perempuan. Kalau kalian banyak laki-laki yarhamukumullah. Yarhamukumullah. Kalau perempuan banyak yarhamukunnallah. Jadi ya antum perlu membiasakan. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah yarhamukumullah, sudah nggak apa-apa. Kalau memang belum bisa untuk membedakan satu sama lain, karena ini kata ganti domir, dan di bahasa Arab sangat dipakai ya domir seperti ini. Wallahu a'lam. Dari akhwat ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ikhwan, satu lagi jika ada, silakan. Nah, kalau kita habis tilawah kebiasaan refleks. Alhamdulillah sih, Pak. Kalau refleks tidak masalah, mudah-mudahan dimaafkan. Tapi yang menyengaja, ya ini yang bahaya. Dan seharusnya kita paksakan diri jangan sampai refleks, Pak, nantinya. Kenapa refleks itu ada? Karena kita membiasakan sebelumnya. Nah, kalau seperti itu mudah-mudahan dimaafkan. Tapi kalau ya kita sadar, maka kita tahan lisan kita. Jangan sampai refleks seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang dibahas bermanfaat untuk kita semua, menjadi
ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.